Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Tapi itu sebuah simbol bagaimana vertikal antara manusia dengan Tuhan baik dan bagaimana horizontal antara sesama dengan baik. Nah, orang-orang yang mengutamakan kehebatannya dia dalam pelayanan kepada Tuhan tapi mengabaikan hal-hal yang sepele seperti kasih kepada sesama, maka Tuhan buang dia dari sana. Contohnya dalam Matius pasal 25 ketika Yesus sedang berkata tentang pengadilan Kristus. Dalam waktu pengadilan, sang raja itu akan memisahkan kambing dari domba. Lalu sang raja berkata kepada domba, "Berbahagialah engkau, karena di saat aku lapar kamu beri aku makan, saat aku haus kau beri aku minum, saat aku orang asing kau beri aku tumpangan, saat aku sakit kamu melawat aku." Lalu orang-orang itu berkata, "Tuhan, kapan engkau haus kami beri minum, kapan engkau orang asing lalu kami beri tumpangan?" Lalu sang raja berkata, "Apapun yang engkau lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Oke, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi, Bang Zuma. Baik, Pak Pendeta, yaitu adalah konsep iman yang diajarkan seorang pendeta kepada jemaat. Tapi izinkan kami sebagai orang yang di luar daripada kepercayaan Kristen menilai dengan kriteria yang sangat sederhana, bahwasanya Matius 7 ini itu diawali dari Matius 5, bagaimana Yesus ketika melihat orang yang banyak berkumpul, kemudian Yesus naik ke atas bukit, lalu datanglah murid-muridnya, kemudian lalu Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada mereka konsep keberagamaan. Salah satu item yang diajarkan Yesus kemudian adalah waspada kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka nyamar seperti domba, padahal mereka itu bukan domba tapi serigala. Jadi serigala ini nampak seperti murid-murid Yesus tapi bukan murid Yesus. Nah, murid Yesus Bani Israel itu mereka melakukan kehendak Bapa sesuai dengan cerminan yang muncul di Matius 23 nomor 1, 2, 3. Lihat, kata Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan sesuatu tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi menurut Yesus, jangan ikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka cuma teori, tapi tidak mempraktekkan. Yang benar adalah berteori dan melakukan atau mempraktekkan. Karena praktek dari hukum Taurat itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Jadi kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, maka kami umat Islam yang belajar Bible itu adalah aplikasi dari firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Yahudi, baik nabi besar maupun nabi kecil, yang mereka sebut dengan sebutan kitab tanah. Itu kehendak Bapaknya itu. Nah, setelah melihat Kristen juga mencerminkan pola yang sama. Apa itu? Sama-sama percaya kepada Yesus juga. Orang Yahudi percaya kepada Yesus, mereka mentaati firman Tuhan, yaitu kitab tanah. Orang Kristen percaya kepada Yesus, sayangnya tidak mengikuti kitab tanah. Jadi kehendak Bapaknya pada diri Kristen itu hilang. Maaf, ini pandangan saya nih, nanti Pak Pendeta luruskan kalau saya keliru. Lalu waspada kepada nabi palsu, artinya mereka yang bukan non-Yahudi mengatasnamakan pengikut Yesus, tetapi kecolongan karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, maka Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya di atas bukit, mau lihat siapa mereka? Kata Yesus, lihatlah siapa di antara mereka di luar Yahudi ini yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Di luar Yahudi, lihat, mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, orang di luar Yahudi sudah pasti tidak melakukan hukum Taurat. Dari buahnya, mereka ngaku-ngaku bagian daripada kita, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu Taurat, namun memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namaku.
Itulah serigala, itulah dombanya. Itulah serigala yang nyamar domba. Lalu kalau saudara saya ini yang saya hormati mengatakan bahwasanya memang ada pendeta, ada oknum. Nah, kalau Pak Pendeta sudah berani mengucapkan ada pendeta, kata Yesusnya apa? Bukan oknumnya, bukan buahnya, bukan rantingnya, bukan cabangnya yang harus ditebang, tapi pohonnya. Siapa pohon ini? Nabinya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dengan demikian, pendeta seluruh, misalnya nih, ada sebuah batang ditebang, ada buah busuk, ada yang masih bagus, dan ketika ditebang semuanya akan hancur. Maka pendeta-pendeta kalau sudah ditemukan ada yang tidak melakukan kehendak Bapa, bukan oknumnya doang, tetapi batangnya, kata Yesus, batangnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sekali lagi saya katakan, itu saya katakan sebagai seorang penggiat apologet yang mengkaji Bible. Ya, terlepas saudara Kristen saya mau percaya atau tidak, itu tanggapan saya sebagai seorang Muslim. Tidak mesti harus Anda percayai, tapi silakan Anda renungkan dan pelajari Bible itu dengan seksama, karena ini adalah hal yang bercerita tentang rumah tangga Yesus dengan murid-muridnya. Bukan Kristen sebagai pemain di situ. Kristen hanya mengambil cerita itu masuk ke dalam gereja dan merasa bahwa Yesus sedang berbincang kepada mereka. Tidak, Yesusnya sedang berbicara dengan Bani Israel di atas bukit ketika orang-orang banyak lagi berkumpul. Jadi ini terjadi kepada Yesus, dan Yesus bercerita, berpesan kepada muridnya, waspada kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Karena yang disebut domba, berdasarkan data Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah keturunan Yakub. Jadi kalau bukan keturunan Yakub, bukan domba. Tapi kalau bukan keturunan Yakub mengaku-ngaku pengikut Yesus, ya silakan disimpulkan sendiri. Saya berbicara sesuai data. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut dengan domba adalah Bani Yakub. Kristen apakah Bani Yakub? Silakan kita periksa silsilah kita masing-masing. Demikian, silakan. Baik, sebelum ditanggapi oleh Pak Pendeta Rudi Maniku, saya sarankan ke Bang Zuma untuk tidak pergi ke India, Gurunda. Bang Zuma jangan ke India ya. Jangan ya. Nanti disembah Bang Zuma, disembah nanti. Bahaya. Oke, silakan Pak Pendeta Rudi Maniku ditanggapi mungkin. Mute-nya belum dibuka, Pak Pendeta, mute-nya belum dibuka. Pak Pendeta, mute-nya, mute, itu ke mute. Nah, dibuka dulu mute-nya. Oke, lanjut. Ya, sudah. Oke, terima kasih, keren banget ya penjelasan dari Bang Juma ini. Memang luar biasa ya, saya suka dengar karena memang ternyata mereka belajar sungguh-sungguh. Oke. Nah, yang ingin saya jelaskan lagi adalah bahwa tadi Abang bilang bahwa kalau ada rantingnya atau cabangnya yang rusak, maka pohonnya itu harus ditebang. Saya belum paham sekali yang dimaksud pohon itu apa. Apakah pohon itu Kristen atau Yahudi ya? Tapi tadi saya pikir Bang Juma berkata bahwa Matius 7 itu kepada Yahudi, tapi yang dituduh sebagai nabi palsu penyesat-penyesat itu adalah non-Yahudi yang kemudian mengaku Yesus tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, Bang Juma melakukan kehendak Bapa itu menurut kata Yesus itu kira-kira, supaya lebih spesifik, menurut Bang Juma melakukan kehendak Bapa itu yang kemudian tidak dilakukan oleh mereka itu kira-kira apa saja Bang? Supaya bisa lebih spesifik saya menjelaskan. Baik, izin saya pertegas pertanyaannya. Jadi Pak Pendeta Rudi Maniku ini mempertanyakan soal pohon dan buah di dalam Matius 7:15 sampai 23 yang perikopnya hal pengajaran sesat, dan apa tadi yang kedua Pak Pendeta Rudi Maniku? Sorry. Apa namanya? Bisa jadi lupa lagi. Oke, silakan Bang Zuma langsung aja. Mungkin udah dicatat sama Bang Zuma, silakan. Iya, sekali lagi saya katakan bahwasanya Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Minta kepada muridnya agar waspada kepada serigala yang datang kepada mereka nyamar domba. Dari kata Yesus dapat kamu melihat mereka. Mereka bukan Bani Israel.
tetapi mengaku pengikutku, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Kan begitu? Nah, artinya kalau kita sederhanakan ini, siapa yang datang kepada murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus pada zaman itu, yang tidak melakukan kehendak Bapa? Bagaimana dengan Paulus? Kehendak Bapa itu adalah Ulangan 4, Ulangan 6. Ajarkan kepada anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat ini, bla 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 dan seterusnya. Itu hukum Taurat. Maka Yesus juga mengatakan dalam Matius 19, apa yang harus aku lakukan wahai guru supaya aku bisa selamat hidup kekal? Yesus mengatakan, apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat, apa yang diinginkan oleh Bapa dalam hukum Taurat, lakukan. Kata Yesus. Kata murid, kata orang tersebut, pemuda kaya ini, itu semua sudah aku lakukan. Kata Yesusnya, kurang satu kalau begitu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Itu kehendak Bapa. Sedangkan ketika, mohon maaf nih, saya nyebut merek, ketika Paulus datang, justru membatalkan, menghilangkan semua perintah Tuhan. Malah dia mengatakan begini, di Galatia 2:21, kalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau akan keluar dari kasih karunia. Jadi yang tidak melakukan kehendak Bapa, ya yang saya sederhanakan, mereka yang memegang kitab ini, kitab Tanaknya Yahudi, tapi tidak menjalankan. Mereka hanya menjalankan 13 buku dari Paulus. Ini tidak dijalankan, tidak melaksanakan kehendak Bapa, tetapi memakai nama Yesus. Karena itu adalah satu pesan yang sangat luar biasa. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Bayangkan kalau seorang ustadz nih bertanya kepada muridnya, waspadalah kepada orang-orang kafir yang datang kepadamu menyamar seperti umat Islam. Mereka pakai kopiah, mereka pakai sejadah, mereka pakai mukena, mereka pakai tasbih, mereka pakai baju koko, mereka pegang Quran. Waspada. Tapi mereka pegang Quran namun tidak menjalankan isi Quran. Hanya dijadikan sebagai simbol. Ini pesan sederhananya. Penilaian saya lagi-lagi ini penilaian dari seorang Muslim, bukan sebagai pemegang kitabnya Kristen. Saya hargai. Silakan Pak. Izin Bang Zuma, poin pohon dan buah tadi, Gurunda, itu pertanyaan Pak Pendeta Maniku juga. Pohon itu adalah Nabi Paulus, buah itu adalah Kristen. Itu sederhananya. Karena maaf, umat Islam, Hindu, Buddha, ateis tidak memanggil Yesus Tuhan. Di luar Yahudi yang memanggil dan mempraktekkan itu, mohon maaf nih sekali lagi, hanya saudara-saudara saya yang saya kasihi, Kristen, sekte apapun itu. Oke, gimana Pak Pendeta Rudi Maniku? Iya, silakan. Bang Zuma lagi mungkin silakan, ada pertanyaan ke Pak Pendeta Rudi Maniku. Silakan. Saya rasa kita izinkan aja Pak Pendeta untuk. Saya kan tadi minta bagaimana seorang pendeta sebagai tokoh, sebagai gembala untuk menggembalakan jemaat untuk keluar dari pola ini, karena ini berat. Kalau dikatakan bahwa memang ada pendeta, tapi Yesusnya menggariskan pohonnya yang harus ditebang. Bukan rantingnya atau buahnya yang harus dipilah-pilah, bukan. Tapi betul-betul pohonnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Silakan. Jangan kita tanya dulu Pak Pendeta kita. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Keren banget ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ajaran Paulus tidak pernah bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang pertama ya. Tapi kalau abang memiliki pendapat seperti itu sah-sah saja ya, karena abang bukan Nasrani, bukan Kristen, jadi kita tidak keberatan ya, karena setiap orang punya perspektif yang berbeda ya. Karena saat kita membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam, maka tidak susah untuk nyambung. Saat saya orang Kristen membaca Quran menggunakan perspektif Kristen, maka tidak akan nyambung. Nah, jadi kehendak Bapa itu tadi kata Bang Juma apa tadi? Mengasihi, Bang. Gimana Bang? Bang pulang. Ada tadi
Cita minta Bentar, saya kurang kopi tadi. NPWP-nya kapan akan? Ya, melakukan hukum Taurat, Pak Pendeta, itu poinnya yang disampaikan Bang Zuma tadi. Kehendak Bapa di sorga itu patuh dan taat terhadap perintah hukum Taurat. Oke, saya jelaskan ya. Tadi ada Bang Juma kasih perumpamaan seorang muda yang kaya. Ya, Matius 19. Mas. Apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus bilang kepada anak muda itu, lakukan Taurat. Dia bilang, oh sudah saya buat dari kecil. Tapi kalau kau mau sempurna, satu lagi, jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Itu yang disampaikan Bang Juma tadi. Lalu Bang Juma bilang bahwa ini yang tidak dilakukan oleh Paulus dan orang Kristen. Maksud abang tadi yang tidak dilakukan adalah membantu orang miskin, atau bagaimana Bang? Jadi gini, saudara, ketika kemudian Yesus di Lukas 11:28 tadi kan saya mengatakan di situ ada kata mentaati. Jadi yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaati. Kan gitu. Artinya satu poin aja dulu. Apa firman Tuhan itu? Firman Tuhan adalah apa yang diterima Yesus. Ini kita skala prioritas Yesus aja dulu kan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau di situ adalah Tuhan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut Yesus itu harus dikenal sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Lagi-lagi Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Kehendak Bapa pun menyatakan hal yang sama. Bahwasanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, berarti percaya kepada Yesus, akan hidup, dan yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Nah, Yesusnya mengajarkan dirinya sebagai apa? Ternyata mengajarkan dirinya sebagai utusan. Bukti rangkumannya, kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi, kalau saya sebagai jemaat Bapa, kesaksian Bapa di mimbar tentang keselamatan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus ini dan ini, saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya sekedar pendeta. Maaf, bukan saya merendahkan, tapi ini ucapan Yesus. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Dia katakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan hari ini, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Nah, ini perlu kita cermati. Pekerjaan yang dimaksud Yesus itu adalah mukjizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin topan menjadi redup, reda, dan seterusnya. Air menjadi anggur, dan seterusnya. Pekerjaan ini bukan membuktikan dia Tuhan, tapi membuktikan dia utusan Tuhan. Bergeser nilai itu ketika di meja atau di mimbar gereja. Itu adalah nilai-nilai sisi keilahian. Sehingga Yesus dikatakan memiliki sisi keilahian, 100% Tuhan, 100% manusia. Pada mana dia manusia? Pada saat dia mati. Pada mana dia Tuhan? Pada saat dia bermujizat. Padahal kata Yesus, mujizat-mujizat yang kulakukan justru mujizat itu yang bersaksi. Jadi mujizatnya, pekerjaannya bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Jadi kehendak Bapaknya, ya harus mengimani Yesus utusannya ini sebagai utusan, jangan yang lain. Itu kehendak Bapa. Makanya dikatakan Bang, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk membuat sesuatu yang sifatnya mencerat. Diterjemahkan begini, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus tanda koma Tuhan. Padahal dalam konsep bahasa Yunani itu tidak ada tanda baca koma.
Jadi harusnya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Coba kita lihat yang saya katakan ini, bisa nggak kita sambungkan dengan pengakuan di dalam Kisah Para Rasul. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini kan perkataan Petrus nih. Ini murid nih yang berbicara. Bukan Bang Suma, tapi murid yang berbicara. Apa kata Petrus dalam khotbahnya? Orang-orang Israel harus tahu. Jadi kalau kita orang Indonesia nggak mau tahu ya juga nggak apa-apa, kan yang disuruh di situ adalah orang Israel. Orang Israel harus tahu, kata Petrus. Yang kumaksudkan adalah Yesus, seorang manusia dari kota Nazaret, yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian tahu. Berarti betul kata Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus mengatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan yang aku lakukan itu bukti bahwa aku ini adalah utusan, bukan bukti bahwa aku ini adalah Tuhan. Pembenaran tersebut dibenarkan juga oleh Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 tersebut. Petrus mengatakan orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret yang telah ditentukan. Berarti Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai wadah untuk Tuhan melakukan mujizat melalui perantaraan seorang utusan, yaitu Yesus.